Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurullah dari kelas 12 TPSM, yakni teknik sepeda motor. Di sini saya akan mempresentasikan sistem rem. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk melengkapi tugas SP, yaitu syarat untuk mengikuti ujian dikarenakan alfa saya atau kehadiran tanpa keterangan saya sudah overload rem cakram dan rem tromol. Pendahuluan. Selamat datang di presentasi tentang rem cakram dan rem tromol. Kita akan mengeksplorasi perbandingan antara kedua teknologi ini dalam konteks keamanan berkendara. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis rem. Apa itu rem cakram? Rem cakram adalah sistem pengereman yang menggunakan cakram dan kaliper untuk menghentikan kendaraan. Teknologi ini menawarkan respon cepat dan efisiensi tinggi dalam menghentikan kendaraan, terutama pada kecepatan tinggi. Apa itu rem tromol? Rem tromol adalah sistem pengereman yang menggunakan drum dan sepatu rem, meskipun sering dianggap lebih sederhana. Rem tromol memiliki keunggulan dalam daya tahan dan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan rem cakram. Kelebihan rem cakram. Salah satu kelebihan utama dari rem cakram adalah daya pengereman yang lebih baik pada kondisi basah. Selain itu, rem ini juga memiliki kemampuan pendinginan yang lebih baik, mengurangi resiko fading saat digunakan secara intensif. Kelebihan rem tromol. Rem tromol memiliki kekuatan pengereman yang baik dan dapat bertahan lebih lama dalam kondisi tertentu. Mereka juga lebih tenang saat digunakan dan memiliki biaya perawatan yang lebih rendah, menjadikannya pilihan populer untuk kendaraan kecil. Kekurangan rem cakram. Meskipun memiliki banyak kelebihan, rem cakram juga memiliki beberapa kekurangan. Mereka cenderung lebih mahal untuk diproduksi dan dapat mengalami kehausan lebih cepat jika tidak dirawat dengan baik. Kekurangan rem tromol. Rem tromol bisa mengalami fading lebih cepat pada kondisi panas dan basah. Selain itu, mereka juga memiliki kinerja yang lebih buruk pada kecepatan tinggi dibandingkan rem cakram yang dapat menjadi masalah dalam situasi tertentu. Penggunaan rem cakram. Rem cakram umumnya digunakan pada kendaraan performa tinggi dan mobil modern. Mereka memberikan kepercayaan diri lebih bagi pengemudi saat melaju di kecepatan tinggi dan dalam situasi darurat. Penggunaan rem tromol. Rem tromol sering digunakan pada kendaraan kompak dan kendaraan utilitas. Mereka ideal untuk penggunaan sehari-hari dan menawarkan biaya yang lebih terjangkau bagi pemilik kendaraan. Inovasi dalam rem cakram. Inovasi terbaru dalam rem cakram termasuk penggunaan materi ringan dan teknologi pengereman otomatis. Hal ini meningkatkan efisiensi dan keselamatan kendaraan serta mengurangi dampak lingkungan. Inovasi dalam rem tromol. Rem tromol juga mengalami inovasi seperti penggunaan material komposit untuk meningkatkan daya tahan dan efisiensi. Teknologi baru ini membuat rem tromol lebih kompetitif di pasar. Keamanan berkendara. Kedua sistem pengereman berperan penting dalam keamanan berkendara. Memilih antara rem cakram dan rem tromol harus berdasarkan kebutuhan dan preferensi pengemudi serta di kondisi berkendara yang dihadapi. Dari segi biaya, rem tromol biasanya lebih ekonomis dalam hal produksi dan perawatan. Namun rem cakram menawarkan nilai lebih dalam hal performa dan keamanan, terutama untuk kendaraan yang lebih besar. Kinerja dalam berbagai kondisi. Rem cakram lebih unggul dalam kinerja di kondisi basah dan ekstrim. Sementara itu, rem tromol lebih baik dalam kondisi normal.
dan penggunaan sehari-hari menjadikan pilihan yang baik untuk banyak pengemudi. Tren masa depan. Tren masa depan dalam teknologi rem menunjukkan bahwa rem cakram akan semakin dominan, terutama dengan inovasi baru. Namun, rem tromol akan terus memiliki tempat dalam kendaraan ekonomis dan utilatis. Kesimpulan, secara keseluruhan, baik rem cakram maupun rem tromol memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan preferensi pengemudi serta jenis kendaraan yang digunakan, keamanan berkendara harus selalu menjadi prioritas utama. Sistem kopling. 1. Komponen mesin sebelah kanan. 2. Jenis kopling. 3. Bagian kopling manual. 4. Prinsip kerja kopling manual. 5. Bagian-bagian kopling otomatis. 6. Prinsip kerja kopling otomatis. 7. Pembongkaran kopling. 8. Pemeriksaan bagian kopling. 9. Pompa tromboida. 10. Pompa dengan beban tinggi. 11. Pompa plunger. Kopling. Ring crankshaft cover fungsi sebagai pintu mesin sebelah kanan. Clutch berfungsi pemutus atau penghubung putaran poros engkol dengan sistem transmisi. Pompa oli berfungsi memompakan oli ke mesin pemindah gigi, mengatur pemindahan gigi transmisi. Kopling manual. B. Kopling otomatis. Bagian-bagian kopling manual. Prinsip kerja kopling manual. Pada saat handle kopling ditekan, clutch lever menahan pressure plate melalui pressure plate. Hal ini akan menghasilkan terjadinya keregangan antara plat kopling dan kanvas kopling, sehingga putaran mesin menuju transmisi dan roda belakang terputus. Pada saat gigi transmisi dimasukkan, kemudian handle kopling dilepas perlahan, maka antara plat dengan kanvas kembali merapat sehingga putaran mesin menuju transmisi kembali dihubungkan untuk selanjutnya diteruskan ke rantai roda melalui rantai roda. Bagian kopling otomatis. Prinsip kerja kopling otomatis. Waktu perputaran crankshaft bertambah, clutch wheel mengembang dan menyentuh clutch outer sehingga daya mesin diteruskan. Daya mesin yang dipindah kepada clutch outer kemudian diteruskan kepada kopling pemindah gigi manual. Pembongkaran kopling. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membongkar kopling. A. Melapisi plat dan kanvas kopling dengan oli yang bersih sebelum dipasang. B. Memasang lock washer dengan arah out menghadap ke atas. C. Memasang lock nut dengan posisi bagian data mengarah ke atas. D. Apabila menggunakan snap ring, pastikan bahwa snap ring benar-benar sudah masuk pada alurnya. E. Mengencangkan clutch ring dengan cara menilang. 8. Memeriksa panjang kopling. A. Memeriksa lifter, kelancaran perputaran, kelonggaran dudukannya. B. Memeriksa rumput kopling, slot kopling dari kausan dan kerusakan, gigi rumah kopling dari kausan dan kerusakan. C. Memeriksa dan mengukur kompas kopling, kausan dan kerusakan. D. Memeriksa dan mengukur plat kopling, kausan dan kebengkakan. D. Memeriksa pusat kopling, alur dan tempernya dari keausan dan kerusakan. F. Memeriksa dan mengukur panjang per atau pegas kopling. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.